Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja pertemuan kali ini. Jadi di awal ini saya ingin menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan computer vision atau disebut juga dengan kompetensi cerdas berbasis visi atau penglihatan. Jadi di sini dihubungkan dengan apa itu vision. Di vision penglihatan ya, itu adalah proses melihat atau menemukan apa yang ada di sekitar kita dan di mana berada dengan proses yang disebut dengan melihat. Di mana dalam proses vision ini sendiri kita membutuhkan dua indera yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah mata sebagai sensor yang menangkap apa yang kita lihat, yang menangkap semua yang kita lihat, dan yang kedua adalah otak kita. Sebenarnya mata itu hanya menangkap gambar, dan otak kita lah yang berfungsi untuk mempersepsikan apa yang dilihat. Ya. Nah, di mana kita mempersepsikan sesuatu itu sangat tergantung pada level kecerdasan. Level kecerdasan bisa dipengaruhi oleh pengalaman, ya. Misalnya semakin banyak pengalaman, semakin usianya semakin tua, itu cara berpikirnya, cara melihat sesuatu juga berbeda dengan anak yang usianya di bawah. Nah, maksudnya yang masih usia muda atau yang masih anak-anak. Bisa juga dipengaruhi oleh ilmu yang pernah dia serap, ilmu pengetahuan yang pernah dia serap. Jadi level pendidikan itu juga akan mempengaruhi cara mempersepsikan apa yang dilihat. Misalkan, mata melihat kucing. Pada saat dia masih levelnya itu anak-anak di bawah 5 tahun, ya, otak itu akan mempersepsikan bahwa ada binatang. Ini yang, dia yang bisa membedakan ini kucing dan tidak kucing. Atau misalkan di umur 2 tahun dia hanya bisa melihat, oh ini ada sesuatu binatang yang dia bisa jadi tidak mengetahui apa itu jenisnya. Ya, sehingga mengenali objek itu sangat dipengaruhi oleh pengetahuan yang diterima oleh otak kita. Nah, kalau misalkan levelnya dari ilmu pengetahuan dokter hewan misalkan, pada saat dia melihat kucing, mungkin dia akan bisa mengenali, oh ini jenisnya adalah jenis kucing Angora, jenis kucing kampung, dan bahkan kalau dokter hewan dia pasti akan bisa membedakan, oh ini kucingnya sehat, kucingnya sakit, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi proses yang terjadi di otak kita dalam mempersepsikan apa yang kita lihat itu sangat bergantung pada knowledge atau pengetahuan yang kita terima selama kita melihat proses tersebut. Nah, selanjutnya itulah yang ditiru oleh komputer sehingga muncul yang namanya computer vision. Computer vision yaitu penglihatannya komputer. Jadi computer vision itu lebih ke penglihatannya komputer, di mana dia adalah merupakan studi ya, menganalisa gambar atau video untuk mencapai hasil seperti manusia itu melihat. Jadi istilahnya ini kita membuat komputer itu bisa melihat seperti kita melihat. Nah, berarti apa? Dia juga harus bisa mempersepsikan apa yang dia lihat. Nggak hanya nangkep, nyimpen. Jadi kalau kita punya kamera kan, kita biasanya hanya mengambil gambarnya terus disimpan. Tidak hanya seperti itu. Tapi di sini kita tugaskan ke komputer atau sebuah program untuk mempersepsikan apa yang dilihat oleh kamera tersebut. Misalkan membedakan antara orang dengan tidak orang, ya. Kemudian membedakan, oh ini benda yang harus dijauhi dan tidak dijauhi.
ya. Inilah yang dimaksud dengan computer vision. Nah, visi komputer, penglihatannya komputer. Nah, dia berupa apa? Berupa program. Berupa program yang mengolah image yang ditangkap oleh sensor. Nah, sensor ini bisa kamera, bisa kalau di dalam medis itu ada X-ray, ya. Nah, kemudian ada MRI, ada USG dan seterusnya. Jadi tergantung, ini saya berikan contoh kamera yang paling umum kita pakai, tapi sebenarnya tidak terbatas hanya kamera. Oke. Nah, sekarang apa sih sebenarnya yang menjadi tugas di dalam computer vision? Task-task apa saja yang ada di dalam computer vision? Yang pertama, ya, di dalam computer vision itu harus mengandung knowledge. Artinya dia harus bisa memberikan knowledge. Knowledge itu apa? Pengetahuan, pengalaman, pembelajaran, knowledge. Ya, sama seperti manusia di dalam mempersepsikan sesuatu. Maka dia butuh knowledge. Ya, dia butuh knowledge. Misalkan kita lihat sen gambar seperti ini. Ini ada gajah, ya. Kemudian ada orang, di mana orang ini dililit oleh gajah. Orangnya hadap ke sana. Nah, knowledge. Kalau knowledge kita terbatas, kita hanya mengatakan, oh itu ada binatang, oh ini ada orang. Seperti itu. Tapi kalau kita diberi knowledge lebih, informasi lebih, bahwa ini adalah tindakan gajah melilit ini bisa jadi sesuatu yang berbahaya. Seperti itu. Ini adalah adegan yang berbahaya, tapi bisa jadi kalau knowledge kita itu terbiasa atau pengalaman kita itu terbiasa melihat atraksi-atraksi di sirkus misalkan, kita akan mengatakan, oh ini adalah sirkus. Ya. Ini adalah atraksi dari gajah yang sedang melilit bermain, ya, misalnya bermain dengan pawangnya, dengan menggendongnya dan sebagainya. Jadi apa yang kita persepsikan dari gambar ini sangat bergantung pada knowledge. Knowledge inilah yang harus kita bangun terlebih dahulu kalau kita ingin merepresentasikan sebuah gambar apapun itu dalam computer vision. Nah, yang kedua itu adalah scene geometry. Artinya apa di sini? Artinya posisi dari kamera dalam menangkap dalam menangkap gambar itu sangat mempengaruhi persepsi di dalam kita merepresentasikan sebuah gambar. Contohnya, di sini, ini kalau bentuknya seperti ini akan ada banyak persepsi. Seperti tadi, kalau dia biasa sirkus, oh ini sesuatu yang fun. Tapi misalkan ada yang tidak pernah melihat sirkus, mungkin mengatakan, oh ini bahaya ini. Ini sepertinya manusianya ini dililit dan seterusnya. Nah, tapi kalau posisi dari kameranya itu melihat dari sisi sebaliknya yang menunjukkan wajah dari orangnya, nah mungkin nanti persepsinya akan menjadi sama. Seperti itu. Misalkan melihat wajahnya orangnya itu fine-fine saja, ceria, nah mungkin kita akan mempersepsikan sama, bahwa oh ini permainan. Nah, tapi kalau misalkan wajahnya
manusianya ini adalah kesakitan, ketakutan, oh bisa jadi ini adalah suatu adegan yang berbahaya. Nah, jadi selain knowledge, posisi dari penglihatan kita melihat sesuatu atau gampangnya kalau mata kita ya sudut pandang kita pada saat melihat itu sangat mempengaruhi persepsi. Nah, sehingga di dalam computer vision itu juga posisi dari kamera di dalam menangkap gambar yang akan kita persepsikan itu juga sangat berpengaruh. Ya, jadi nggak hanya sekedar oh ini gambar gajah, selesai. Tapi kalau kita ingin mendapatkan informasi, representasi yang lebih dalam dari sebuah image, itu akan perlu banyak hal, ya, diantaranya pengetahuan dan sudut pandang atau posisi dari kameranya. Yang lain lagi, itu adalah fitur-fitur atau karakteristik gambar yang diperlukan di dalam merepresentasikan sebuah image. Nah, apa yang dimaksud dengan karakteristik gambar? Sama seperti kita mengenali sesuatu, itu kita akan otak kita akan mengekstraksi informasi yang kita lihat, misalkan warna. Oh, gajah ini warnanya, ukurannya, ya. Kemudian misalkan dengan melihat matanya itu akan kelihatan dia itu masih kecil atau sudah dewasa. Nah, misalkan seperti itu. Nah, fitur-fitur yang diperlukan inilah yang juga akan mempengaruhi persepsi, ya, persepsi dari kita memahami sebuah gambar. Demikian juga di dalam computer vision, semakin lengkap fitur yang kita tangkap, semakin lengkap fitur yang kita tangkap, entah itu informasi mengenai, oh ini kalau dilihat lagi, kalau kita berhasil meneliti lebih detail gambar ini, kita akan mendapatkan banyak hal. Contohnya di sini, oh ini itu orangnya memegang seperti apa itu? Ini kalau kalian pernah melihat pawang gajah, itu dia biasanya memegang seperti tongkat yang ujungnya itu ada kayak benda tajam itu ya, seperti apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Kayak pangkur gitu ya. Nah, biasanya dipakai untuk memukul atau memberi perintah sambil memukul gajahnya. Nah, itu karena apa? Karena kenapa harus ada ujung yang runcing ya, runcing ya. Itu karena gajah ini kalau dari yang saya baca itu mempunyai kulit yang tebal dan kurang sensitif. Nah, sehingga agar dia memberikan respon, nah itu diberikan pukulan dengan sesuatu yang runcing. Nah ini, nah dari informasi ini kita bisa tahu bahwa oh ini tuh ada pawang, ini kemungkinan adalah pawang. Nah seperti itu, sehingga semakin detail fitur yang kita berhasil tangkap dari image ini, maka itu juga akan memberikan ya, persepsi yang berbeda lagi, cerita yang berbeda lagi dari apa yang hanya kita tangkap dari sekedar oh ini ada gajah, oh ini ada orang. Nah, itu. Ketiga hal inilah yang paling penting yang kita butuhkan kalau kita melakukan tugas di dalam computer vision. Nah, sekarang kita lihat contoh seperti apa sih proses sederhana di dalam computer vision.
Oke, misalkan kita akan membuat sebuah computer vision, program computer vision, untuk menemukan atau mengenali orang dalam sebuah gambar. Maka di dalam problem tersebut, inputnya adalah sebuah apa? Sebuah image, sebuah citra, sebuah gambar. Jadi inputnya adalah sebuah gambar, kemudian outputnya atau yang nanti akan kita keluarkan itu adalah apakah di dalam gambar itu mengandung objek orang, mengandung gambar orang. Nah, bagaimana prosesnya? Maka jawabannya itu bisa ya atau bisa tidak. Nah, jadi sebuah problem itu nanti akan sangat berhubungan dengan output. Jadi misalkan di sini di dalam problem ini ya, menemukan orang di dalam sebuah gambar. Maka kita harus mendefinisikan bahwa inputnya itu adalah sebuah gambar, outputnya itu hanya mengatakan, oh ya di gambar ini ada orang, oh di gambar ini tidak ada orang. Nah, kalau kita ingin memberikan problem yang lain, misalkan kita ingin melihat apakah di dalam gambar itu ada si A. Nah, ini nanti problemnya akan berbeda. Inputnya dan cara mengolahnya, outputnya juga akan berbeda. Oke, saya berikan yang sederhana dulu. Bagaimana menemukan orang di dalam gambar? Artinya, dari gambar itu, apakah dia mengandung orang atau tidak mengandung orang. Nah, sehingga dari kumpulan gambar-gambar yang diberikan, kita bisa mengidentifikasi mana-mana dari gambar tersebut yang mempunyai jawaban ya, dengan jawabannya adalah ya atau tidak. Nah, contohnya yang punya jawaban ya itu adalah ini, satu gambar ini sudah jelas kelihatan. Ini juga kelihatan. Nah, ini juga kelihatan. Nah, ini yang agak susah mengenalinya. Karena orangnya kecil sekali, jauh, dan ya bentuknya juga tidak terlihat ini seperti orang. Nah, kalau ini masih terlihat. Nah, sehingga bagaimana sih kita, computer vision kita, atau algoritma kita itu bisa membedakan mana yang orang dan mana yang tidak orang. Nah, orang itu kan punya ciri. Dia punya wajah, dia punya kaki, punya tangan. Ya, wajahnya juga punya spesifik mata dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini gampang lihatnya. Kalau yang digambar yang sebelah kiri. Ya, kalau yang kiri ini gampang kita lihatnya. Tapi kalau yang contohnya seperti ini bentuknya, ya, ini sudah tidak sama lagi dengan yang punya wajah. Ini wajahnya tidak kelihatan. Nah, demikian juga apalagi yang ini. Nah, jadi akan muncul problem-problem, kesulitan-kesulitan. Bagaimana sih program kita itu bisa membedakan antara manusia dan tidak manusia. Kalau mata kita sudah terlatih, sudah terbiasa mengenali. Nah, bagaimana melatih komputer itu sehingga bisa mengenali yang seperti ini? Nah, inilah yang nanti akan kita pelajari. Butuh apa?
butuh yang namanya fitur tadi. Knowledge, yang jelas kita harus punya knowledge bagaimana cara membedakan ya, orang dengan bukan orang. Dan yang kedua, bagaimana sih kita fitur atau karakteristik dari orang itu seperti apa sih spesifiknya. Nah, ini bentuknya aja seperti ini. Kalau dilihat dari bentuknya, apakah ini mewakili orang? Nah, itu nanti akan menjadi problem. Oke, nah sekarang yang tidak misalkan. Bisa bergerak. Oke, nah ini yang tidak. Ini yang tidak mengandung orang. Kalau kita melihat dan kita sudah pernah diberi pengetahuan, pengenalan, nah itulah hebatnya otak kita ya. Kita hanya diberi pengenalan gitu, kita sudah bisa mengolah itu dan menyimpan itu menjadi sebuah pengetahuan bahwa oh ini bukan orang, oh ini adalah pesawat, dan sebagainya. Tapi mengajari sistem kita agar bisa mengenali seperti ini juga bukan permasalahan yang mudah. Contohnya, kalau saya hanya melihat dari sisi bentuk ya, bentuk dari objek. Nah ini kan bentuknya tangan, kaki, nah seperti ini, yang orang di sebelah kanan ini. Apakah tidak sama dengan rusa yang terjepit ini? Juga ada kaki melintang ke atas, ada tangan, ada kepala. Sehingga kita butuh karakteristik yang lebih, yang benar-benar membedakan antara manusia dan bukan manusia. Seperti itu tantangannya ya. Nah, sekarang secara sederhana proses atau langkah penyelesaian kalau kita diberi problem seperti ini. Bagaimana menemukan orang di dalam sebuah gambar dengan jawaban yang hanya ya dan tidak. Ya. Maka di dalam computer vision, langkah penyelesaian yang pertama adalah ada langkah yang disebut dengan praproses. Praproses itu adalah langkah untuk mengolah gambar input yang diberikan sehingga menjadi sesuai seperti sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalkan contohnya, biasanya langkah praproses ini kalau gambarnya ini berwarna, kemudian kita ingin mengolah untuk melihat bentuk ya, membedakan bentuk antara orang dengan tidak orang gitu ya. Nah, itu biasanya kita menggunakan bukan berwarna, tapi menggunakan grayscale. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, praproses ini adalah sebuah proses awal untuk mengolah gambar ini sehingga sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan untuk menyelesaikan problem tersebut. Nah, ini contohnya. Ya, contohnya dirubah karena saya memerlukannya tidak menggunakan gambar berwarnanya, tapi saya nanti akan hanya melihat bentuknya misalnya. Nah, maka gambar yang berwarna ini dirubah menjadi gambar yang tidak berwarna atau kita sebut dengan gambar grayscale. Nah, itu yang disebut dengan langkah praproses. Nah, di dalam langkah praproses inilah yang nanti akan kita pelajari di awal-awal. Ya, minggu-minggu biasanya sampai dengan UTS itu masih
praproses. Nah, praproses itu banyak nanti. Ya, kalau seperti ini gambarnya kelihatan jelas. Tapi kalau gambarnya tidak kelihatan jelas, banyak blurring, kemudian ada noise, terutama adalah gambar-gambar yang bukan gambar foto. Nah, itu nanti juga butuh praproses yang lebih panjang lagi. Gitu. Nah, nanti di awal kita akan mempelajari seperti apa sih contoh-contoh dari proses praproses ini. Mungkin sebagian sudah pernah kalian terima di mata kuliah komputer grafik, tapi nanti di sini akan dibahas lebih mendalam lagi. Nah, kemudian saya tadi kan untuk mendeteksi apakah dalam foto ini ada orang atau tidak orang. Nah, saya ingin menggunakan misalkan tadi untuk bisa mengenali sesuatu, kita bisa menggunakan fitur apa? Misalkan saya mau bentuknya aja, bentuk orang dengan bentuk tidak orang itu kan berbeda. Ya. Maka kalau saya ingin mendapatkan bentuk dari orang yang ada di gambar ini ada langkah yang disebut dengan segmentasi. Nah, ini juga nanti di dalam pembahasan nanti saya juga akan menjelaskan seperti apa sih proses segmentasi itu. Ya. Jadi segmentasi itu sederhananya adalah mendapatkan atau membagi gambar ini menjadi objek-objek. Contohnya ini gambar orang, kemudian misalkan tadi ini kebetulan gambar yang saya buat contoh hanya orang saja. Jadi kalau sudah gambarnya seperti ini, mungkin kita bisa mengekstraksi atau memisahkan antara gambar orangnya dengan background-nya misalkan. Itu juga segmentasi. Jadi segmentasi itu bisa membagi menjadi 2 daerah, bisa 3 daerah, bisa 4 daerah, dan seterusnya. Jadi kita jelasnya akan dibahas di berikutnya. Nah, sehingga proses segmentasi itu nanti akan menghasilkan objek orangnya saja. Nah, ini bentuk orangnya saja. Nah, seperti ini. Nah, gimana nanti tekniknya? Nah, nanti kita akan pelajari bersama. Oke. Objek orangnya saja. Selanjutnya, setelah kita dapatkan memisahkan antara objek dengan background. Nah, kalau misalkan hanya ada 2, kalau misalkan ada banyak, ya berarti nanti kita akan melakukan proses yang namanya multi segmentasi. Setelah kita dapatkan objek yang kita inginkan, memisahkan antara objek dengan background, maka langkah selanjutnya itu adalah mengekstraksi fitur. Maksudnya adalah ini benar nggak bentuk dari orang. Nah, itu nanti ada proses yang disebut dengan ekstraksi fitur. Nah, kemudian ekstraksi fitur ini lalu diklasifikasikan. Diklasifikasikan itu artinya dibedakan. Bahwa, oh kalau fitur seperti ini, itu adalah manusia. Oh, misalkan fiturnya itu hanya kotak saja, oh itu berarti bukan manusia. Nah, itu adalah proses yang disebut dengan klasifikasi. Jadi, setelah gambar segmentasi ini diperoleh, diambil nilai-nilainya, nah gampangnya gitu, kalau ekstraksi fitur itu mengambil nilai-nilainya, lalu dikelompokkan atau dibedakan antara, oh ini mana manusia dan mana yang bukan manusia. Itu yang namanya klasifikasi. Sehingga dari proses klasifikasi inilah nanti akan mendapatkan jawaban. Nah. Oh, kalau bentuknya seperti ini, maka dia adalah manusia. Oh, berarti jawabannya bahwa di dalam gambar ini itu ada bentuk manusia.
benar bahwa di gambar ini itu ada manusianya. Nah, inilah kira-kira yang nanti akan kita pelajari bagaimana caranya mengenali sebuah objek di dalam gambar kita. Nah, nanti problemnya itu nanti bisa bermacam-macam. Ini saya berikan contoh sederhana tadi adalah mengenali mana manusia dan bukan manusia. Oke. Jadi nanti ada pra-proses, itu termasuk image enhancement, ya, kemudian deteksi tepi, ya, penajaman gambar, ini ada di pra-proses. Kemudian proses segmentasi itu tadi memisahkan, bisa menggunakan teknik thresholding, clustering, dan sebagainya. Nah, baru kemudian dilakukan proses ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur itu bisa berupa titik, bisa berupa garis, bisa berupa objek. Dan terakhir adalah mengklasifikasikan apakah fitur yang kita ekstraksi itu adalah objek yang kita inginkan. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan dulu? Belum, Bu. Oke, belum ya? Nah, baik. Nah, nanti kalian harus bisa membuat seperti ini mulai dari langkah awal sampai dengan langkah akhir. Ya, jadi menyelesaikan sebuah problem di mana dalam problem itu misalnya kita ingin mengenali apakah di dalam gambar itu ada orang atau ada burung atau apa. Nah, itu tergantung dari problem yang kita ingin berikan. Oke. Nah, nanti aplikasinya bisa untuk apa saja. Ini saya kemarin juga sudah sedikit bercerita, kalian pernah menonton drakor startup dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya untuk melihat aplikasinya bisa apa saja sih? Banyak sekali, ya, banyak sekali. Kalau yang membutuhkan penglihatan, vision, kemudian dengan menerapkan teknik pengenalan, itu pasti membutuhkan computer vision. Contohnya, OCR atau Optical Character Recognition. Di mana Optical Character Recognition ini itu adalah mengenali karakter dari tulisan, dan di mana dalam tulisan itu adalah bentuknya berupa gambar. Ya. Jadi misalkan saya punya gambar PDF itu kan juga punya OCR. Nah, jadi OCR itu sebenarnya prosesnya juga menggunakan computer vision. Ya, jadi tulisannya. Jadi gimana caranya, misalkan contohnya ini kan gambar. Jadi proses ini yang menggunakan Extracto-Passive Pen Dictionary Handout ini sebenarnya seperti program kecil yang ditaruh di scanner pen ini. Di mana di sini ada kameranya yang bertugas membaca ini, ya, menangkap gambar tulisan-tulisan ini. Nah, tulisan ini nanti itu harus dipotong-potong. Jadi contohnya, kalau tulisannya dia membaca extracto, gitu ya, maka dia akan memotong satu karakter ini. Nah, memotong-potong, jadi nanti gambarnya itu akan terpotong-potong menjadi satu karakter. Satu karakter. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti masing-masing ini akan dikenali, oh ini adalah I, oh ini adalah C, oh ini adalah T, dan seterusnya. Sehingga dia nanti bisa menuliskan hasilnya, merubahnya menjadi bentuk digital. Inilah yang disebut dengan OCR. Ini contoh tugas akhir yang kemarin, ada menerapkan OCR untuk membaca dokumen surat secara otomatis. Nah,
Jadi misalkan surat itu biasanya kan ada tanggal Surabaya, tanggal sekian, kemudian kepada, perihal, kalau surat resmi, ya nah ini di kantor pasti ada perihal, nomor surat, dan seterusnya. Nah ini bisa diekstraksi secara otomatis sehingga nanti langsung dimasukkan ke sistem surat menyuratnya kantor tersebut. Jadi kita nggak perlu ngetik. Ya, di sistem itu begitu ini di-scan, nanti langsung masuk kepadanya itu kepada siapa, kemudian tanggal suratnya itu sudah langsung kelihatan, lalu nomor surat pun nanti bisa diekstrak dan seterusnya. Ini kemarin sudah diterapkan di tugas akhir mahasiswa, sudah lulus. Nah, itu sehingga ini akan mempermudah. Ini akurasinya kemarin juga cukup tinggi, 90%-an kalau nggak salah. Ya, kalaupun ada error-error itu biasanya terjadi karena scannernya atau cara men-scan-nya itu kurang jelas. Nah, itu biasanya juga nanti akan muncul hasil yang kurang bagus. Sama lah seperti OCR-nya PDF itu kan tidak selalu 100% benar. Ya, kalau scannernya jelek, gambarnya tulisannya tidak terlalu kelihatan, ya nanti misalkan M itu akan dikenali sebagai IN, nah, misalkan seperti itu. Ya, jadi inilah yang disebut dengan OCR. Nah, kemudian OCR itu juga bisa diterapkan untuk license plate recognition. License plate recognition ini penelitian saya tahun 2006 sampai dengan 2009. Jadi saya mendapatkan hibah untuk membuat license plate recognition untuk mengenali plat nomor kendaraan, ya, yang digunakan untuk masuk ke ruang parkir atau apa, nah secara otomatis. Jadi ada kamera di sini, kamera ini yang nanti akan menangkap gambar yang ada di sini, gambar dari platnya. Nah, jadi gambar plat, ini kan gambar plat sendiri ini kan tidak, kalau ditangkap oleh kamera tidak selalu hanya satu daerah ini saja. Ini bisa jadi gambarnya itu, gambar mobilnya itu juga ikut ketangkap. Ini kan plat ya, misalkan L3333C misalkan. Ini kemudian ada garis-garis dari gambar mobilnya, nah, misalkan seperti ini. Nah, ini yang tertangkap oleh kamera bisa jadi tidak hanya satu ini. Nah, ini juga problem. Gimana caranya kita mendapatkan hanya daerah ini saja. Ya, itu ada tekniknya sendiri. Bagaimana kita hanya mengekstrak daerah ini saja. Nah, kemudian setelah kita dapatkan daerah platnya saja, baru kemudian dipotong-potong tadi. Disegmentasi. Oh, ini L. Oh, ini 3, ini 3, ini 3, ini C. Nah, kemudian masing-masing ini dikenali. Oh, kalau bentuknya seperti ini, maka dia L. Oh, kalau bentuknya seperti ini, maka dia 3, dan seterusnya. Nah, kemudian kita masukkan ke database, kita cocokkan bahwa benar itu ada di database kita, plat nomor L33C. Nah, baru kemudian gerbangnya atau akses masuk istilahnya ya, akses masuknya diberikan. Nah, ini yang kita sebut dengan license plate recognition. Ini sebenarnya juga bisa kita terapkan, contohnya di apa itu yang sekarang sedang diterapkan oleh pemerintah Kota Surabaya, yang melanggar aturan itu, yang difoto ya, hanya saya pernah itu bekerja sama, ada yang mahasiswa mengerjakan itu, ternyata sistemnya itu masih manual. Artinya manual itu memang tertangkap kamera CCTV ya. Nah, kemudian oleh petugas itu dia nanti diperbesar. Nah, kemudian dikenali plat nomornya, baru dimasukkan ke sistem. Oh, ini plat nomornya L sekian sekian sekian.
Jadi belum otomatis. Nah, itu sebenarnya bisa kita automatically. Jadi dengan menangkap dari CCTV itu, kita bisa langsung mengenali, oh ini plat nomornya ini milik siapa. Jadi itu akan lebih cepat untuk memberikan sanksi atau denda dan sebagainya. Seperti itu. Hanya memang perlu proses verifikasi, oh benar enggak bahwa plat nomornya itu benar seperti ini. Ini contoh gambaran license plate recognition. Kemudian bisa juga diterapkan ke sistem yang disebut dengan biometrik. Biometrik itu apa? Biometrik authentication system itu adalah sebuah sistem yang menggunakan apa yang ada di tubuh kita, sebagai identifikasi. Nah, ini banyak sekali karena yang di tubuh kita kan macam-macam ya. Dan yang kita diciptakan, meskipun kembar pun itu punya spesifikasi yang berbeda. Entah itu dari suara, entah itu dari bentuk iris kita, kemudian wajah, struktur wajah pun meskipun kembar itu sebenarnya ada perbedaan kalau kita bisa mengekstraksi fitur dengan sangat teliti. Yang dulu, yang lama itu kita bisa menggunakan yang paling sering sekarang itu juga masih sampai sekarang masih digunakan itu fingerprint. Ini sudah lama sekali. Nah, kemudian yang akhir-akhir ini diterapkan untuk KTP itu ada iris. Nah, meskipun di dalam teknik iris ini ya masih dalam sisi pencatatan saja, secara autentifikasinya masih hanya sekedar disimpan, belum kita gunakan secara real. Pernah nggak kita mendapati kita diidentifikasi dengan menggunakan iris? Saya belum pernah mengalami sih, hanya pernah pada saat eKTP itu aja sudah selesai disimpan. Nah, tapi buat apa itu? Saya belum pernah melihat dari sisi implementasinya nanti itu seperti apa. Sebenarnya kalau itu diimplementasikan banyak sekali yang bisa kita terapkan. Ya. Misalkan untuk mengidentifikasi orang yang akan masuk ke tempat tertentu dengan menggunakan iris. Ya, begitu. Kalau yang smartphone sekarang pun setahu saya juga belum nggak terlalu mengikuti teknologi smartphone ya. Yang saya tahu itu masih fingerprint. Ya, paling yang sudah menerapkan ada sedikit face recognition, voice recognition. Tapi yang umum itu masih fingerprint. Apalagi yang bisa dijadikan pengenalan DNA kita, ini cuman hanya pengolahannya juga agak berbeda. Ini membutuhkan kerjasama dengan bidang yang bisa mengekstraksi bentuk DNA-nya dulu, baru kita olah dengan menggunakan sistem kita. Kemudian juga bisa pengenalan bentuk telapak tangan yang kita sebut dengan palm print ya. Dan itu perkembangannya juga cukup luar biasa. Nah, ini banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk sebagai biometric authentication system. Di dunia medical, di medik pun kita juga nanti ada sejenis kamera, tapi kameranya khusus. Macam-macam, kita sebut dengan modality ya. Modal atau peralatan yang dipakai untuk medical imaging, itu macam-macam. Yang paling sering kalian temui misalkan adalah X-ray, ronsen ya, ronsen.
itu juga termasuk modality untuk vision. Jadi mengambil gambar. Nah, gambarnya berbeda, bentuknya, strukturnya tidak seperti gambar real. Nah, contoh penelitian saya yang kemarin itu adalah gambar ultrasound, USG. Nah, kalau yang sudah pernah, misalkan sudah berumah tangga mungkin, tapi kalau kalian masih belum, mungkin punya adik, punya ibu yang mengandung, hamil, kemudian biasanya nanti ada di USG. Di USG itu, informasi gambar USG itu bisa digunakan untuk berbagai macam. Nah, kalau di dalam penelitian saya kemarin, bagaimana kita bisa mengevaluasi berat janin dari berat janin dalam kandungan secara otomatis dengan menggunakan USG. Nah, jadi nanti ada hitungannya itu. Jadi ada hitungannya, biasanya dilihat dari lingkar perutnya, lingkar kepalanya, nah ini lingkar kepala, lingkar perut, kemudian bisa juga diambil dari panjangnya paha. Nah, itu nanti kalau sudah diketahui panjangnya berapa, lingkar perutnya berapa, lalu lingkar kepalanya berapa, itu nanti tinggal dimasukkan ke rumus. Nah, itu nanti akan kita dapatkan ukuran perkiraan berat janinnya. Kenapa penting perkiraan berat janin? Itu biasanya dihubungkan dengan kemampuan lahir janin itu oleh si ibu. Nah, ini mungkin informasi yang sangat klinikal ya. Jadi kadang ada ibu hamil itu mempunyai jalan lahir itu yang sempit. Kalau orang Jawa bilangnya pinggulnya kecil. Nah, itu kalau ukuran bayinya terlalu besar itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya kalau dia melahirkan normal. Sehingga memang kenapa berat janin itu selalu dipantau. Pada saat kita melakukan pemeriksaan kehamilan, itu pasti akan dicek dengan USG beratnya, perkiraan beratnya sekian, masih normal, Bu. Biasanya kalau beratnya terlalu berat, perkiraan terlalu berat, nah itu nanti ibunya jangan minum yang manis-manis, jangan ini, seperti itu. Karena sangat berisiko, begitu. Nah, selama ini di kedokteran itu cara menghitung ini itu masih manual, jadi dokternya itu mengambil gambar bagian kepala, kemudian diberi titik seperti ini, kemudian ditarik garis, dan itu akurasi perkiraannya itu blesetnya, kalau orang dia bilang, atau errornya itu masih cukup tinggi. Nah, sehingga ada kadang kasus di mana dia di hasil berat yang diperkirakan itu masih aman, ternyata begitu dia melahirkan beratnya sangat besar. Nah, itu juga sangat beresiko kalau errornya terlalu besar. Nah, penelitian inilah yang saya lakukan tahun kemarin, dan ini masih ada juga yang mengerjakan semester ini yang membantu saya untuk beberapa kasus. Ini kalau USG image ini banyak sekali nanti manfaatnya. Selain berat juga bisa dipakai untuk mendeteksi kelainan dalam bentuk, kelainan dari janin, nah seperti itu secara otomatis. Kemudian kalau di dunia industri, ini juga banyak diterapkan yang namanya machine vision inspection, dipakai untuk memonitor, misalkan di sini ini kamera dipasang untuk melihat ada tidaknya botol-botol yang isinya itu kurang dan tidak. Nah,
Ini pas, ini kurang. Kalau kurang nanti pada saat dia berjalan ke sisi ini itu akan dimasukkan ke bagian yang harus direfill, misalkan seperti itu. Bisa juga dipakai untuk menginspeksi tanggal, kode tanggal, ini sudah benar enggak masangnya. Nah, terlalu ke bawah atau terlalu tidak kelihatan, kualitasnya bagaimana, nah seperti itu. Jadi ini kalau diterapkan di industri ya. Nah ini di robot yang berbasis vision ini juga sudah diterapkan oleh Omron, ini dari Jepang ya. Jadi perusahaan industri dari Jepang yang dia membuat robot untuk latihan ya. Tujuannya sebenarnya untuk latihan pemain tenis meja. Jadi sparring partner ya, sparring partner dari pemain tenis meja. Ini kalau kalian mau lihat, manufacturing market. Ini kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ya. Kelihatan, Bu. Nah ini Jepang ya, jadi Jepang, produksinya Jepang. Dia menggunakan dua vision control, kita sebut dengan vision control. Jadi melihat visionnya itu ada dua untuk melihat gerakan dari bolanya dan gerakan dari orangnya. Gitu. Jadi benar-benar seperti pemain yang bermain. Nah ini juga vision ya, jadi robot. Itu. Nah ini nanti kalian mungkin mau membuat yang seperti ini dengan menerapkan vision, itu juga sangat baik sekali. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi contoh aplikasinya banyak sekali, ya. Jadi kalau saya sebutkan satu persatu juga kan nggak akan habis ya. Kalau saya cerita nggak akan habis. Dan saya memulai penelitian di bidang computer vision ini sudah dari tahun 2005 2006 itu. Dan sampai sekarang saya masih ke bidang itu ya. Dan sekarang sudah banyak bermunculan startup di bidang computer vision. Ya, startup. Di Indonesia aja ada yang namanya Riset AI, kemudian ada yang di bidang medical itu, yang di Yogyakarta itu juga ada startup. Dia mendeteksi darah ya, jadi untuk membantu dokter untuk mengevaluasi darah. Nah, itu juga implementasinya banyak sekali, banyak yang membutuhkan. Ya. Ini saya berikan contoh saja. Ini kalau saya menemukan juga banyak sekali. Ini contoh startup yang di computer vision. Ini sepertinya sederhana ya. Jadi untuk menginspeksi kaca penutup. Nah ini bisa jadi misalkan kaca penutup dari HP, dari laptop dan sebagainya untuk melihat adanya benda asing ya, goresan, benjolan, bintik dan seterusnya. Jadi contohnya ini ada bintik, ini ada goresan. Nah, kemudian ada yang seperti ini, itu bisa terdeteksi. Nah, terdeteksi dengan cepat. Kemudian bisa juga dipakai untuk mengembangkan teknologi pengenalan wajah untuk pembayaran, misalkan verifikasi kartu bank, sistem keamanan, dan sebagainya.
Ini sesuai enggak wajahnya? Nah, seperti itu. Kemudian dan contoh-contoh yang masih banyak juga ada di apa itu? Yang mobil-mobil yang swa driver ya, atau mobil yang berjalan sendiri dan sebagainya, itu juga bisa diimplementasikan di situ. Oke. Nah, sekarang ini tadi ada 48. Kalau dibagi 4, yaitu saya minta kalian membuat kelompok yang terdiri dari maksimal 4 orang. Kalau mau berdua juga boleh. Jangan. Enaknya gimana ya? 4 orang sih. Karena 48 juga cukup banyak ya. 4 orang. Kalian membuat proposal. Ya, proposalnya ini dalam sisi ide dulu. Ide ya. Jadi, tuangkan sebuah ide untuk mengidentifikasi sesuatu yang nanti akan banyak diperlukan. Ya. Jadi misalkan contohnya saya kok melihat ada orang yang kemampuan membacanya sudah berkurang seperti orang tua, orang yang berkebutuhan ya, orang buta lah gampangnya gitu. Yang kadang kita memerlukan untuk bantuan membaca. Nah, bantuan baca. Oh, itu berarti kita bisa menerapkan OCR di situ. Misalkan dengan kamera HP kita bisa menerapkan OCR di situ untuk membacakan yang ada di depan kita, yang membacakan informasi yang ingin kita baca dan sebagainya. Itu contoh. Nah, coba kalian bentuk 4 kelompok, kemudian identifikasi permasalahan yang dapat diselesaikan dengan computer vision. Tadi saya sudah cerita banyak sekali contoh-contohnya, dan itu juga masih banyak berkembang. Kalian juga bisa mengambil ide dari film-film, dari drama. Yang sekarang semuanya larinya adalah ke AI. Ya. 4.0, ingat 4.0 kalau kalian baca di berita-berita. Kemarin statement dari, saya membaca berita di Kompas, statement dari Presiden kita mengatakan bahwa negara yang menguasai AI, itulah yang akan maju lebih dulu. Nah, berarti kalian harus bekerja keras ini. AI ini juga nanti AI kan? AI yang sistem cerdas yang diimplementasikan di image. Coba kalian identifikasi problem-problem yang ada di sekitar kalian yang bisa diselesaikan dengan computer vision. Oke, kemudian di dalam nanti proposalnya itu sebutkan hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Misalkan contohnya itu tadi, saya ingin membantu orang yang matanya bermasalah misalkan. Nah, berarti apa yang saya akan perlukan di situ? Oh, berarti saya membutuhkan teknik yang disebut dengan OCR. Saya membutuhkan data mengenai bentuk-bentuk tulisan, berbagai macam bentuk tulisan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi masih draft, masih konsep ya, masih konsep umum, nggak usah terlalu detail dulu. Nah, kemudian coba kalian kaitkan dengan analisa peluang pasar. Kira-kira kalau produk itu nanti dijual, itu menguntungkan atau tidak. Jadi kalian harus membahas dari sisi kebutuhan orang. Berapa banyak sih orang tua di Indonesia ini misalkan usia 50 tahun ke atas, yang rata-rata orang 50 tahun ke atas itu sudah bermasalah dengan penglihatan. Nah, itu bisa kamu analisa dari data,
misalkan di data apa itu namanya statistik, di Indonesia itu orang tuanya misalkan dari berapa juta jiwa ya, kemudian misalkan 50%-nya aja adalah orang di atas usia 60 lah namanya. Atau misalkan ingin membantu orang yang berkebutuhan khusus yang punya ini, nah itu mungkin ada datanya juga yang orang yang gangguan penglihatan itu ada berapa. Itu berarti itu kan menjadi potensi pasar. Nah, seperti itu contohnya. Ini contoh ya. Jadi kalian nanti bisa mengambil banyak contoh yang lain, bisa mencari problem yang lain. Ini saya memberikan contohnya seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum. Belum ya. Jadi tugas ini dikumpulkan maksimal hari Selasa ya. Kalian ketemu saya pertama? Iya, Selasa, Bu. Ya, maksimal hari Selasa ya. Iya, Bu. Maksimal hari Selasa untuk di Oke, seperti itu ya. Nggak ada pertanyaan untuk tugasnya ya. Maksimal buat kelompok yang terdiri dari 4 orang. Nanti ini tugasnya kalau bisa kelompoknya tetap ya, tetap. Nanti akan dikembangkan. Jadi untuk tugas selanjutnya misalkan tugas di tahap selanjutnya kan tadi ada beberapa tahap kan, ada praproses, ada segmentasi, ada pengenalan. Nah, itu nanti kita akan mengembangkan, kalau problemnya seperti ini, kita butuh praproses apa sih? Kita butuh pengolahan yang seperti apa sih? Nah, seperti itu ini langsung nanti berkelanjutan. Gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira saya cukupkan materinya untuk hari ini. Kita nanti akan ketemu lagi hari Selasa depan. Kita akan membahas mengenai materi awal dulu, yaitu mengenai kamera, itu persepsi ya. Jadi seperti apa sih persepsi, sehingga nanti hubungannya dengan alat atau tool yang akan kita gunakan ya, untuk membantu memperluas persepsi dari sistem kita. Baik, saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.